Hari ini kita akan belajar mengenai sistem tata surya. Kenapa kita harus belajar mengenai sistem tata surya? Ya, tujuannya agar kita dapat mengetahui bagaimana proses pembentukan tata surya dan dapat mendeskripsikan karakteristik planet di tata surya. Apakah di luar angkasa hanya terdapat matahari, bulan, dan bintang saja, Kak? Tidak, Jimin. Terdapat banyak sekali benda langit yang ada di luar angkasa. Di luar angkasa terdapat banyak sekali benda langit, seperti matahari, planet, komet, asteroid, meteorit, meteor, dan juga bintang. Dalam sistem tata surya kita terdapat 8 planet, yaitu planet yang terdekat dari matahari, Merkurius, planet bintang kejora, Venus, si planet biru yaitu Bumi, planet merah yaitu Mars, planet yang paling besar Jupiter, si planet bercincin Saturnus, planet dengan 27 bulan yaitu Uranus, dan planet yang terbuat dari gas, Neptunus. Lalu dari mana terbentuknya benda langit dan planet di tata surya kita? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut agar teman-teman juga bisa belajar mengenai sejarah sistem tata surya. Hai, ini merupakan ledakan paling terang dan paling besar dalam sejarah alam semesta kita. Ya, semesta kita pernah mengalami ledakan paling dahsyat dan paling terang sepanjang sejarah. Peristiwa ledakan tersebut disebut Big Bang. Big Bang ini yang menjadi titik awalnya dan terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Partikel dasar mulai menyebar ke segala arah, kemudian dingin menjadi materi, lalu materi ini membentuk masa depan alam semesta kita, termasuk semua galaksi, lubang hitam, bintang, planet, asteroid, dan kita semua. Ya, menurut teorinya, kita berasal dari rangkaian partikel yang telah muncul pada saat Big Bang. Oke, kita melompat ke masa 4,6 miliar tahun yang lalu. Menurut seorang ilmuwan, Immanuel Kant, kita berasal dari sebuah nebula. Nebula merupakan kabut yang terdiri dari gas, terutama hidrogen, helium, dan debu-debu angkasa. Ada sebuah nebula yang baru dan hampir bulat, yang berotasi dengan kecepatan lambat, sehingga lambat laun menyusut. Nah, akibat penyusutan dan rotasi, maka terbentuklah cakram datar di tengahnya. Penyusutan terus berlanjut dan matahari terbentuk di tengah cakram. Cakram berputar lebih cepat sehingga bagian tepi cakram terlepas, membentuk gelang-gelang bahan. Kemudian, bahan dalam gelang-gelang tersebut memadat menjadi planet-planet yang berevolusi dalam orbit elips mengitari matahari. Nah, jadi kira-kira seperti itu proses pembentukan alam semesta. Dan sebenarnya masih terdapat proses yang sangat panjang. Wah, ternyata prosesnya sangat panjang. Oh iya, kira-kira kapan terbentuknya planet di tata surya kita? Baiklah, aku akan menjelaskan sedikit mengenai proses pembentukan tata surya kita. Sekitar 4,59 juta tahun yang lalu, planet gas raksasa Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus pertama kali terbentuk. Semua planet ini terbentuk terdiri dari gas, jadi permukaannya nggak padat. Sebagian ahli meyakini dahulu ada planet gas raksasa kelima, tapi terlempar keluar dari tata surya. Lalu, 100 juta tahun kemudian, muncul nebula matahari. Bintang muda mengakumulasi debu dan gas di sekelilingnya, yang merupakan sisa materi nebula asli. Kemudian, berputar mengelilingi matahari, kemudian bercampur dan saling bertabrakan, sehingga membentuk Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian sabuk asteroid, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus semakin terlihat jelas. 4,5 miliar tahun yang lalu, saat bumi masih dipenuhi dengan bongkahan batu dan juga lava, Theia muncul dan terus merapat ke bumi
dan menabrak hingga pecah berkeping-keping. Kemudian, mulai menyatu dan membentuk bulan pada 4,1 sampai 3,8 miliar tahun yang lalu. Hai, pernahkah kamu amati langit pada malam hari? Benda-benda apa saja yang kamu lihat di langit? Ya, terdapat banyak ribuan bahkan jutaan benda yang ada di langit. Pernahkah kamu berpikir benda-benda apa saja yang ada di sana? Dalam video ini, kita akan belajar dan mengenal benda-benda langit yang ada di tata surya. Tata surya. Apa itu tata surya? Tata surya merupakan sistem yang terdapat di galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Menurut teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus, di mana matahari sebagai pusat tata surya, matahari termasuk bintang karena mampu memancarkan cahayanya sendiri. Benda-benda angkasa yang mengitari matahari adalah planet, asteroid, komet, dan juga meteorit. Oke, pertama kita akan mengenali matahari. Apa yang kalian bayangkan saat mengenal kata matahari? Besar, bercahaya, atau bola gas? Ya, matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan juga bercahaya yang menjadi pusat tata surya kita. Tanpa adanya matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Matahari memiliki 4 lapisan inti, yaitu fotosfer, kromosfer, korona, dan inti. Matahari memiliki suhu yang sangat tinggi, yang cukup untuk mempertahankan fusi termonuklir, yang berfungsi sebagai sumber energi. Melalui fotosfer, sebagian besar sumber energi matahari keluar dan terdeteksi sebagai sinar matahari yang kita amati di bumi. Kromosfer. Apakah kalian pernah menyaksikan fenomena gerhana matahari? Ya, kromosfer dapat kita lihat saat gerhana matahari yang berbentuk seperti gelang merah yang mengelilingi bulan. Korona. Korona merupakan lapisan terluar dari matahari yang dihasilkan dari ionisasi atom karena suhunya yang sangat tinggi. Korona terlihat seperti mahkota yang mengelilingi bulan ketika gerhana matahari. Di antara inti dan fotosfer, energi berpindah secara radiasi dan konveksi. Daerah tersebut adalah daerah radiasi dan daerah konveksi. Bagaimana cara mengingat lapisan-lapisan matahari? Sangatlah mudah, dengan mengingat kata infokrona. Lapisan-lapisan matahari akan dengan mudah untuk diingat. Inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Matahari si pusat tata surya sudah kita kenali. Selanjutnya kita akan mengenali 8 planet yang ada di tata surya kita. Planet. Benda apakah itu? Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri, yang berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Berdasarkan lintasan asteroid, planet dikelompokkan menjadi 2, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang letaknya dekat dengan matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit atau tidak sama sekali, berbatu dan sebagian besar penyusunnya adalah mineral dan logam. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang letaknya jauh dengan matahari, berukuran besar, memiliki banyak satelit dan sebagian besar penyusunnya adalah hidrogen, helium, metana, dan amonia. Planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, pertama kita mulai dari planet yang terdekat dengan matahari, yaitu Merkurius. Hai, ini adalah Merkurius, merupakan planet pertama yang terdekat dengan matahari. Merkurius merupakan planet yang paling kecil di antara planet-planet lainnya. Mirip dengan bulan, Merkurius mempunyai banyak kawah, tidak memiliki satelit serta atmosfer. Ukuran Merkurius hanya 40% dari ukuran bumi. Planet kedua adalah Venus. Apakah kalian pernah mendengar tentang istilah bintang kejora? Ya, dia adalah Venus. Venus dapat kita lihat dari bumi karena ukurannya dan masanya yang mirip dengan bumi. Planet ini sering dijuluki saudara kembar bumi. Venus juga planet yang paling panas karena hampir seluruh atmosfernya terdiri dari karbon dioksida. Planet yang ketiga yaitu planet tempat tinggal jutaan makhluk hidup termasuk manusia, yaitu Bumi. Satu-satunya planet yang memiliki kehidupan hingga saat ini. Bumi sering disebut
planet biru karena berwarna biru saat dilihat dari luar angkasa. Bumi memiliki satu satelit, yaitu bulan. Berikutnya adalah Mars, planet yang sering dijuluki planet merah. Terlihat seperti planet yang panas, bukan? Nyatanya, dia tidak panas, seperti yang kita lihat dan bayangkan. Ya, walaupun dia planet yang merah, dia ini adalah planet yang dingin. Mars memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan juga Deimos. Planet yang selanjutnya yaitu planet yang sangat besar. Ya, dia adalah Jupiter, planet yang paling besar di tata surya kita. Planet ini terkenal dengan bintik merah raksasanya. Bintik? Apakah itu? Bintik tersebut adalah badai besar yang berlangsung selama berabad-abad lamanya. Saat ini terdapat 79 satelit Jupiter yang diketahui, yang menjadikan Jupiter sebagai planet yang memiliki satelit alami terbanyak di tata surya kita. Yang keenam adalah Saturnus, planet yang paling menarik dalam tata surya kita, yang dikenal planet bercincin. Cincin ini masih diperkirakan terbentuk dari bongkahan-bongkahan es meteorit. Planet Saturnus merupakan planet yang paling ringan karena sebagian tubuhnya tersusun oleh gas. Berikutnya, 2 planet terakhir di tata surya kita, yaitu Uranus dan Neptunus. Apakah kalian tahu mereka juga memiliki cincin planet sama seperti Saturnus, walaupun tidak sekokoh cincin Saturnus? 2 planet ini dijuluki raksasa es karena suhu permukaannya yang sangat-sangat dingin. Namun jika dibandingkan Uranus, lebih dingin daripada Neptunus. Uranus merupakan planet ke-7 yang merupakan planet terdingin di tata surya kita. Suhu terendah di Uranus bisa mencapai minimal 224 derajat Celcius, sedangkan di planet Neptunus sekitar 218 derajat Celcius. Neptunus adalah planet yang paling jauh dari matahari, atau planet ke-8 dalam tata surya kita, dan terdapat titik gelap besar yang mirip dengan titik merah raksasa di Jupiter. Titik gelap tersebut diakibatkan oleh gas angin yang sangat-sangat besar. Bagian dalamnya mirip dengan Uranus yang sebagian besar terdiri atas es dan bebatuan. Mari kita lihat lebih dekat seperti apa asteroid itu. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Ada jutaan asteroid yang umumnya terdapat di bagian dalam tata surya. Mayoritas asteroid yang telah diketahui mengorbit pada sambungan asteroid di antara orbit Mars dan Jupiter. Singkatnya, asteroid yang pertama kali ditemukan adalah Ceres pada tahun 1801 oleh Guy Joseph Vitriani, dan pada awalnya menjadi pertimbangkan sebagai planet baru. Istilah asteroid ini diusulkan oleh Sir William Hertz, yang berasal dari bahasa Yunani, asteroids, yang berarti seperti bintang atau berbentuk bintang, karena pada penemuan saat itu terlihat sebagai titik-titik cahaya seperti bintang. Wih, benda apakah itu? Ya, ternyata dia adalah komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Istilah komet berasal dari bahasa Yunani, kometes, yang berarti berambut panjang. Komet ini terdiri dari debu partikel batu yang bercampur dengan es metana dan amonia. Oke, mari kita lihat seperti apa bentuk komet itu. Ya, pada komet terdapat beberapa bagian, inti komet, koma, dan ekor komet. Inti komet merupakan bahan yang padat, diameternya mencapai beberapa kilometer. Inti komet ini tersusun dari debu dan juga gas yang beku. Koma, bukan koma yang seperti itu, bukan. Jadi, gini, saat komet mendekati matahari, inti komet menyublim dan membentuk kabut gas dan debu di sekelilingnya. Inti komet itulah yang disebut koma. Semakin dekat komet dengan matahari, gas yang terbentuk tadi itu semakin banyak. Jadi partikel-partikel pada komet terdorong dari inti oleh angin matahari. Itulah yang disebut ekor komet. Panjang ekor komet bisa mencapai jutaan kilometer. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari. Mengapa demikian? Ya, karena dorongan dan tekanan radiasi dan angin. Jadi, bukan karena ekor komet takut dengan matahari ya. Dan ini adalah meteorit.
Meteorit adalah potongan batu atau puing-puing logam yang bergerak di ruang angkasa. Ukurannya lebih kecil daripada asteroid. Sebagian besar meteorit berasal dari asteroid. Ada juga beberapa yang berasal dari komet, bulan, bahkan Mars. Ketika meteor mendekati bumi, meteorit akan tertarik oleh gravitasi bumi. Sebelum sampai ke bumi, meteorit melewati dan bergesekan dengan lapisan atmosfer bumi, yang membuat meteorit terbakar. Itulah sebab meteor yang kita amati dan kita kenal dengan bintang jatuh. Meteorit yang berukuran kecil biasanya akan habis terbakar ketika melewati atmosfer bumi. Jika dengan ukuran yang besar, meteorit tersebut akan sampai dan menghantam permukaan bumi. Itulah yang disebut meteorit. Meteorit ini bisa menyebabkan lubang besar pada permukaan bumi loh. Nah, jadi apakah kalian sudah tahu perbedaan meteorit, meteor, dan meteorit? Nah, singkatnya, jadi meteorit adalah potongan batu yang bergerak dari ruang angkasa, sedangkan meteor adalah meteorit yang terbakar melewati atmosfer bumi, dan meteorit adalah meteoroid yang tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan sampai ke permukaan bumi. Oke teman-teman, itulah perjalanan kita mengenali tata surya yang amat sangat luas. Namun, tata surya masih banyak menyimpan misteri yang belum diketahui, dan bahkan masih banyak yang belum ditemukan. Rasa penasaran itulah yang membuat kita ingin mencari tahu, dan terus mencari tahu sesuatu yang ingin kita ketahui. Akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang melayang di kepala kita. Seperti benda-benda langit yang bergerak di luar angkasa. Selalulah penasaran dengan ilmu pengetahuan dan janganlah berhenti mengetahui dan terus mencari tahu dengan rasa ingin tahu. Yang mungkin hanya kecil, tetapi bisa menjadi penemuan yang besar di masa yang akan datang. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.